Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Beli bawang keliru merica, aku datang kal Ahmarusiah dengan membawa cinta. Adik-adik tak santri tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Saya bersyukur sore hari ini bisa sowan ke keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah yang tadinya saya pesimis karena 4 hari yang lalu suara saya hilang. Jadi Pak Kiai Mustamar, saya kemarin 4 hari yang lalu kajian perdana di Omah Asa bersama teman-teman artis di rumah saya di Jakarta. Yang artis-artis ini kategorinya setengah matang lah, yang artinya masih buka-bukaan, masih seneng agak nakal dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Saya mampu ngajak kawan-kawan saya seperti Trio Macan, kemudian Aura Kasih, Vicky Su, dan lain-lain. Dan sengaja Gus Riza tidak saya ajak, karena saya khawatir kalau Gus Riza datang nggak mau pulang. Oh, ada Nyai Reza di sini. Santai aja Gus, saya sering ditanya sama ibu-ibunya, Gus kita nikah lagi apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir ya saya nikah lagi, kalau tidak ada takdir insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Apalagi di sini banyak adik-adik berseragam abu-abu. Itu kan roknya kan abu-abu, iya kan? Santai saja. Kalau kita jodoh pasti ketemu ya. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Wah. Tapi setelah acara itu, sebelum dan setelah itu suara saya itu hilang sama sekali. Saya tadi matur sama Gus Yusuf, nggak ada suara sama sekali. Akhirnya saya putuskan semua acara saya, termasuk kemarin saya jadi host di acara RCTI Group Awarding in News Award untuk Indonesia, saya batalkan semuanya. Kenapa acara-acara kemarin saya batalkan? Khusus supaya bisa hadir dan sowan ke Al-Mahrusiyah, ketemu dengan kita semuanya. Yang disitulah kemudian saya jadi teringat bahwa manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tetapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Saya kasih contoh begini, adik-adik santri. Tadi malam saya setelah ketemu dengan beberapa Gus Kiai di Surabaya, saya pulang ke hotel. Sama santri saya disewakan kamar yang paling mahal di JW Marriott. 1 malam 25 juta. Sama dengan kamarnya santri Al-Mahrusiyah. 25 juta dibagi 1000 santri. Saya masuk kamar, ada tamu banyak, jam 10 saya masuk kamar, saya pengen tidur ya. Baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amut, saya harus bisa tidur supaya besok sowan Gus Riza. Sampai subuh mata saya nggak tidur. Itulah hebatnya kita Gus Iing. Kita itu kalau di atas tempat tidur, baca doa nggak tidur-tidur. Tetapi kalau mendengarkan khutbah Jumat, nggak membaca doa tidur, bisa tidur. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Itu membuktikan apa? Persoalan tidur yang sebenarnya sepele, ketika Allah tidak menghendaki kita nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Saya juga ingat satu ketika saya ngajak jamaah umroh, harus suntik meningitis. Kalau cewek itu kan peraturannya dites urinnya, Ini saya bawa jamaah cewek, disuruh kencing. Gus Melvin disuruh kencing sampai 30 menit di toilet dia nggak keluar-keluar gitu.
Saya tanya, kenapa kamu nggak keluar dari toilet? Saya belum bisa kencing, Gus. Saya bilang, kamu goblok banget sih, masa kencing saja nggak bisa? Gantian saya masuk toilet karena saya kebelet pipis ya. Sama, tak denden kayak nggak metu ya. Saya jengkel, tak obat abit ke yurah metu. Akhirnya jengkel Gus, tak selentik indah sih yurah metu Gus itu. Sehingga kemudian saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam itu, arih nafsaka minat tadbir. Uripmu ki rasa kakean ngatur. Wong urip ki wis ana sing ngatur, menungso sak madion dari aturan. Ora rasa kakean ngatur. Kemudian kita juga diingatkan, mata waqafa matlabun anta tolibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta tolibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah sebuah persoalan permintaan ketika kamu sandarkan kepada kemampuanmu. Jadi walaupun kencing sebenarnya persoalan sederhana, tetapi ketika kita tidak sandarkan urusan kita kepada Allah, maka menjadi susah, menjadi ribet. Maka saya tadi malam suara saya betul-betul drop Gus. Saya cuman, ya Allah, kalau seandainya engkau takdirkan besok saya bisa sowan ke Lirboyo, ke Al-Mahrusyah, insya Allah suara saya pulih. Maka walaupun hari ini suara saya serak-serak basah nggak karu-karuan, ya alhamdulillah Kiai, bisa sowan ke Kiai Marzuki, bisa ketemu dengan Gus Reza sama Gus Iing insya Allah. Gus Iing insya Allah, insya Allah, dengan kemampuan yang Allah berikan hari ini. Disinilah kemudian adik-adik santri, adik-adik saya, gitu kan, ceweknya cantik-cantik di atas Gus, gitu kan. Hai adik berseragam abu-abu, sungguh cantik nak air tebu, dapat salam dari istriku karena dia siap di madu. Istri saya siap di madu Gus, asalkan saya mau diracun gitu. Kalau kemudian Allah memampukan kita, nggak ada kemudian yang bisa menolak apa yang Allah kehendaki. Maka satu doa yang sering kita baca apa? Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima manata. Orang sedunia menolak, kalau kemudian Allah berkehendak, kalah penolakan manusia. Tapi kalau semua orang mendukung, Allah nggak menghendaki, maka nggak berarti dukungan manusia. Disitulah kemudian kita harus pede bahwa kemudian Allah menciptakan kita ini dengan segala kemampuan dan kelebihannya. Falikuli syai'im maziyah. Saya sering bilang, nggak mungkin kayak saya itu bisa bersaing dengan Gus Reza, nggak level lah. Oh, Gus Reza doktor, mondok di kantor. Sementara saya mau dikasih gelar dari beberapa kampus itu apa Gus? Doktor honoris causa. Saya menolak. Doktor honoris causa, doktor honornya kaos, kan nggak asik banget. Secara keilmuan nggak ada apa-apanya kita dengan Gus Yusuf, dengan Gus-Gus yang hadir dan lain sebagainya. Karena apa? Allah memberikan maziyah masing-masing. Mas Ipang ini seumpamanya, walaupun alumni Tebu Ireng, kalau disuruh bersaing membaca kitab kuning pasti nyerah. Tetapi yang perlu diingat, beliau ini alumni dari Amerika. Oh, Amerika bro. Gus Ipang ini alumni Amerika, sementara Gus Reza Ameriki. Amerika. Sehingga kemudian segala kekurangan yang kita miliki tidak harus kemudian kita menjadi apa ya? Insecure bahasanya anak-anak itu. Underestimate. Oh. Kamu tahu nggak insecure itu apa? Santri-santri harus milenial dong, walaupun wajah kamu kolonial, tapi kamu harus mempunyai jiwa milenial. Santai, apapun sekarang yang terjadi, ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu. Jadi kadang-kadang Gus Reza, saya tuh kadang-kadang bilang begini, Allah itu menakdirkan saya menjadi orang terkenal lebih dahulu daripada saya mampu. Karena ada kalanya orang itu mampu dulu baru kemudian dikenal, ada kalanya orang itu sudah dikenal walaupun dia belum mampu. Tapi yang kemudian saya pikirkan apa? La tahtakir mangdunaka falikuli syai'im maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Mungkin dari segi keilmuan, kealiman dan lain sebagainya saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Gus Reza, Gus Melvin dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain mungkin Allah berikan kelebihan kepada saya. Contoh, saya bisa diterima dengan baik di mbak-mbak di klub malam yang kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Saya bisa diterima dengan baik kemudian di lokalisasi. Saya besok tanggal 23 Desember
diundang ke Los Angeles, Amerika untuk dialog dengan teman-teman Katolik yang ada di Amerika. Lah, yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik santri apa? Kalau kamu mondok kemudian kamu nggak ngalim, nggak pinter, santai saja itu. Justru kadang-kadang yang jadi orang hebat itu gara-gara nggak ngalim. Hidup orang nggak ngalim, nggak apa-apa gitu. Kayak saya dulu kalau masuk kelas Gus itu pasti terlambat. Kiai saya bilang, kenapa kamu masuk kelas terlambat? Saya jawab, mohon maaf Kiai, untuk belajar tidak ada kata terlambat. Modar aku ya. Setiap kali saya berbuat kesalahan, saya dimarahin Gus Yusuf sama Kiai saya. Kamu itu begini. Kemudian itulah yang saya sampaikan kepada santri-santri saya. Santri, apa? Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Lah, gitu. Kayak inspirasi kalian dari inspirasi rusak dari Gus Miftah pokoknya. Silakan duduk. Mbak Happy ini. Aku tak takon, santri ki apa yang ngerti Happy Asmara? Oh, codot gitu. Ternyata santrinya Gus Melvin juga gaul itu. Ingat adik-adik, jangan pacaran. Karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Jadi kalau adik santri, ada cowok senang sama kamu, katakan kepada dia, kalau kamu cinta sama aku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Nopo Kiai kurang satu kata. Ya, ada yang lupa. Ayo kita Al-Mahrusyah membuat resolusi. Apa resolusinya? Jangan ngundang Gus Miftah lagi kalau sampai wayuh. Allahumma ora amin. Jadi santri-santri gitu ya, santai aja Nduk, kamu gak usah pacaran. Saya dulu zaman kuliah nggak pacaran, cuman saya. Kenapa saya nggak pacaran? Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Jadi waktu saya KKN Kiai itu ada 9 orang, yang ceweknya 4, cowoknya 5. Cowok 5 itu yang nggak punya motor cuman saya. Ya yang 4 ini jadian semua, yang nggak pacaran cuman saya. Jadi saya diselamatkan. Tapi hari ini saya nggak sakit hati Kiai, karena saya punya prinsip, di belakang suksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Makanya adik-adik tolong gak usah pacaran, pesen Kiai Marzuki ya. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Malah kamu galau, aku nganan, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. Kewajiban kalian hari ini belajar saja itu. Saya sering mengatakan kemarin di pondoknya Gus Yusuf, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Jadi era 5.0 itu gini deh, ada 4 karakteristik santri yang harus dimiliki. Yang pertama, ini kita bersyukurnya punya Telkom ini sih. Jadi apa yang kita sampaikan diamplifikasi secara cepat, sehingga kemudian acaranya hari ini hanya di Mahrusyah, tetapi kemudian amplifikasinya bisa ke seluruh dunia. Contoh begini adik-adik, saya itu kenapa besok diundang ke Amerika, itu Kiai, itu gara-gara ceramah saya viral ketika saya ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Dalam waktu semalam, video itu ditonton lebih dari 5 juta kali. Bahkan seminggu kemudian nama saya Gus Miftah itu trending di Twitter selama seminggu. Nah, jadi alim Gus Risa tapi trendingnya saya Kiai gitu. Apanya? Oh, saya nggak pernah iklan Kiai, karena saya harus ikhlas. Karena ikhlas itu harus diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Kalau ngomong namanya iklan. Dan ikhlas itu seperti kaset. Apa itu diinjak-injak tetap welcome. Seperti kaset. Saya kasih contoh ini. Betapa kemudian tadi yang disampaikan sama Gus Yusuf Mubilan,
soal kuwut umpamanya. Pertanyaannya, kenapa mereka memasang gambar saya bukan gambarnya Mbak Ebi Asmara? Kalau persoalan enak dilihat, pasti enak lihat Mbak Ebi Asmara. Tapi ternyata Kiai, ketika saya ketemu sopirnya itu, dia bilang, karena kuwutnya Gus, karena kuwutnya. Artinya apa? Kuwutnya itu mewakili mereka. Kayak satu saat saya melihat mobil sedot WC, tangki sedot WC, itu gambarnya saya Gus. Dan kuwutnya itu pengajian saya di Magelang sekian tahun yang lalu. Sedot WC, kuwut gambar saya, ada kuwutnya, bokongmu adalah rezekiku. Ini sebenarnya dulu saya memotivasi santri, bahwa kemudian jadi santri itu nggak usah galau soal maisah, soal rezeki. Karena apa? Karena rezeki kita itu udah dijamin oleh Allah. Udah dijamin oleh Allah. Waktu itu saya kasih contoh, coba bagaimana kemudian Allah gak sayang dengan kita, wahai para santri. Ada orang berdoa, ya Allah saya pengen duduk kipas-kipas dapat uang, dikabulkan sama Allah. Bakul sate, kipas-kipas dapat duit gitu. Walaupun bakul sate itu lucu, kenapa yang gerah orangnya, kenapa yang dikipasi satenya, kan goblok gitu. Ada lagi yang berdoa, ya Allah ya Rob, saya pengen orang-orang kaya itu manut dengan saya, dikabulkan sama Allah. Jadi apa Gus? Tukang parkir. Bawa mobil bagusnya kayak apa, manut diatur sama tukang parkir gitu. Dan ketika kemudian kalian bilang, saya nggak punya ijazah Gus, saya nggak mungkin jadi orang besar. Ijazah itu nggak jamin, ijazah itu penting tapi bukan jaminan. Teman saya itu alumni dari salah satu perguruan tinggi di Jogja, kuliahnya di teknologi nuklir. Kalian tahu jadi apa sekarang? Tukang bikin mercon gitu loh. Kalau cuma bikin mercon, santri Lirboyo, santri Tegarejo, pinternya ra umum gitu. Lah, lucu lagi teman saya kuliah di pertambangan, di kampus top di Jogja. Pekerjaannya tukang kuras WC. Lah itu dia punya motor ditulis silitmu adalah rezekiku. Lah, gara-gara itu. Kadang-kadang WC saja kasih rezeki. Bahkan kemudian ada orang berdoa, ya Allah ya Rob, kalau pengen mantuk-mantuk lungguh mawon oleh duit, kabul Gus. Dadi nopo? Tukang tunggu WC 2000. Pertanyaannya kemudian, kenapa santri hari ini galau ketika kamu mondok, besok saya jadi apa? Anda jangan salah nak. Santri sekarang bisa jadi apa saja. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi dokter, Gus Reza. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa jadi menteri daerah tertinggal, menteri desa, Gus Halim. Semuanya bisa, bahkan santri bisa jadi kiai viral. Contohnya, matur nuwun Gus, matur nuwun Gus. Arahnya ke situ saya Pak. Intinya itu. Makanya santri kemudian jangan kamu nggak pede dengan derajat kesantrianmu, santai aja no. Tadi kayak Gus Yusuf itu masih agak bingung membedakan antara streaming dengan framing, ya kan? Ngomong framing kalah salah streaming, nggak bisa nyanding karena kalah glowing. Iya. Ya inilah bedanya kiai pondok sama kiainya artis ya, beda kiai. Ngapunten kiai. Saya nggak berlama-lama, sebelum nanti Gus Riza, saya pengen tanya jawab. Saya bawa dompet, santri yang tanya saya siapkan sebelum pertanyaan, satu santri saya kasih uang 500.000. Boleh tanya ke saya, boleh tanya ke Gus Riza, ke Kiai Marzuki, ke Gus Ipang, semuanya. Nah, jangan Kiai ngasih pertanyaan. Kalau cuma 500.000 nggak enak saya Kiai. Nah, santri yang tanya silakan maju. Mumpung kita bersama Telkom ini, yang tanya satu santri tak kasih 500.000 dari Gus Miftah. Kalau yang tanya santri, hitungannya santri putri hitungannya sebagai mahar. Iya. Awas ya, cowok nggak boleh menyanyikan santri putri ya, hati-hati. Kalian harus ingat, cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Silakan santri yang mau tanya maju ke depan. Oh di sini aja, atau ada mbak-mbaknya yang naik ngasih mic ke atas. Jadi di era 550 ini santri harus memiliki satu, namanya kreativitas.
Jadilah santri yang kreatif. Ingat adik-adik, orang hidup itu jadi 3N, niteni, niroke, nambahi. Kalau bahasanya Kiai Marzuki ATM, amati, tiru, modifikasi. Titeni, niteni. Kemudian apa? Tirukan, niroke. Tapi kalau kita hanya sekedar mereplikasi, kita tidak akan menjadi orang yang wow. Maka harus nambahi, ditambahi. Kemudian yang kedua adalah kita harus punya yang kedua. Apa? Critical thinking. Mempunyai pikiran yang kritis. Kemudian yang ketiga adalah communication, mempunyai retorika yang bagus. Dan yang keempat adalah collaboration, harus berani berjamaah, collab dengan orang lain, karena afdalul amali bil jamaah. Nah, 4 hal ini sebenarnya pengen saya sampaikan, tapi karena waktunya mepet, saya langsung ke tanya jawab. Nah, supaya nanti orasinya bisa berjalan dengan baik, silakan santri yang tanya atau audien di sini yang tanya, silakan. Saya kasih uang 500.000 per pertanyaan, kali 10 berarti 5 juta. Santai, Kiai Sugih, santai aja. Yotro namung 2.000 dikulakne nopo ben iso dadi 100 juta. Nggih. Carane nopo duwe 2.000 iso dadi 100 juta? Karena yang tanya Kiai Marzuki nyuwun sewu. Langsung saya kasih $1.000. Monggo Kiai. $1.000 untuk Kiai Marzuki. Mboten Kiai, langsung niki. Lanjut dengan boten kerso, mriki nggih boten napa-napa Kiai. Kula nyuwun sewu Kiai, kula santri, tapi lek duit kula seneng duit kafir. Dulano tadi. Ayo santri maju. Atau audien di sini silakan. Ya sini mas. Baju pink sini mas, baju pink sini. Yang di belakang. Atau depan ini. Sini mas. Itu mas. Sini. Ayo maju, Mas, nggak usah mas. malu-malu. Ini yang saya maksud tadi di era ini kita harus punya 4C. Kreatif, critical thinking. Ini pikirannya kritis, ini bagus ini. Kamu langsung tak kasih uang 500.000. Iya. Jangan lupa Wahyu itu 500 potong pajak 450 ya. Bahasanya bukan begitu, Lid. Sama kamu siapa? Wahyu. Wah, you so cute. Iya. Coba yang kedua. Siapa namanya? Faris. Ya baik, terima kasih Faris. Urung. Harus ngomong. Saya mau bertanya, kenapa Gus Miftah lebih suka berdakwah ke tempat seperti Oh, arep melu weh. ke klub-klub malam, terus Semampir. ke tempat-tempat yang kata Kiai Marzuki guyangan. Saya curiga kok Kiai Marzuki tahu guyangan. Terus apalagi nak? ke tempat-tempat yang jarang orang ke tempat-tempat orang yang jarang mengetahui ilmu, contoh seperti diskotik, tempat-tempat hiburan malam, lebih suka memilih seperti itu. Ya terima kasih. Mang atas ibu. Biasa. Kamu duduk sana. Sini. Kamu duduk sana. Ojo cedak-cedak. Jadi begini. Mas Wahyu sini. Mas Wahyu. Yang lain disiapkan. Ya. Yaudah. Kamu sini, Mas Wahyu neng jopo Mas. Yang kiri wae Mas, sini aja. Ya. Kamu jangan menghina. Ya sini. Teorinya anaknya Nabi Adam itu, Ya, itu. kalau cowoknya cakep, cowoknya jelek, istrinya cakep. Amin. Kan Wahyu wajahnya jelek, atau? Insya Allah besok istrinya Cakep. remuk. Jadi yang pertama begini ya, nanti kalau soal kebijakan penggunaan HP itu kan masing-masing pondok pesantren. Yeah. Saya no comment lah. Tapi kalau santri saya pakai, jangan. Hati-hati. Santri harus betul-betul memanfaatkan waktunya, karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Bahaya. Waktu. Betul. Kenapa anak-anak harus punya medsos hari ini? Besok ya. Saya satu saat agak janji, saya kebetulan punya banyak youtuber kondang di Indonesia ngaji sama saya. Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier dan sebagainya. Nanti saya pengen satu saat akan saya hadirkan salah satu di antara mereka. Entah itu Ria Ricis, entah itu si Atta Halilintar. Bagaimana kemudian memotivasi anak-anak supaya tahu digital. Adik-adik hari ini tahu nggak?
anak-anak muda yang punya uang rata-rata bisnisnya digital. Saya baru ketemu orang, dia punya kripto nilainya 80 triliun dalam bentuk kripto. Ternyata siapa kiai dia? Dia mantan santri yang menguasai digital kripto. Walaupun di Jawa Timur katanya kripto dihalalkan, tapi di Jogja dihalalkan. Nah, di Jawa Timur diharamkan. Untung KTP saya Jogja. Kalau mau ngomong itu ya, besok tanggal 11 Desember kita akan konser untuk NO. Hasil konsernya semuanya disumbangkan untuk NO. Setelah kemarin belangkon saya dilelang untuk gerakan santri asuh laku 200 juta. Santri belangkon saya ini dibeli 200 juta. Besok untuk konser NO diumumkan akan ada lelang belangkonnya Gus Miftah. Akan dibeli 1 BTC, Bitcoin. Nilainya berapa ge? Belangkon saya besok mau dibeli 900 juta ya. Untuk NO. Kurang apa saya untuk NO Kiai? Belangkon 900 juta, Anda bayangkan. Lah, artinya apa? Adik-adik tak kasih tahu ya. Anda hari ini pengen menjadi orang besar, gak harus punya TV. Sekarang semua orang bisa terkenal seperti Mbak Epi Asmara. Hanya cukup menggunakan HP-nya masing-masing, semuanya bisa viral. Tapi ingat, virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Pengen jadi orang besar, caranya gampang. Yang pertama, melawan orang besar. Pasti besar. Tapi ini jangan pernah kamu lakukan. Termasuk orang-orang yang melawan pemerintah, walaupun itu sensasi mereka bisa besar. Tapi ini nggak perlu kamu lakukan. Yang kedua apa? Menyelesaikan masalah besar. Problem solver untuk bangsa ini. Pasti kamu viral. Contoh, saat itu saya diskusi dengan Deddy Corbuzier gara-gara ada seorang stand up komedi masak daging babi dicampur dengan kurma. Saya disuruh ngasih solusi. Kenapa? Karena 2 orang ini diancam mau dibunuh karena dikira penistaan agama. Deddy Corbuzier tanya sama saya, apa pendapat Gus Miftah? Apakah benar kalau daging babi dimasak dengan kurma itu menistakan agama? Saya bilang enggak. Kenapa? Sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah kalau daging babi itu pasti Kristen, kalau kurma itu pasti Islam. Padahal yang makan daging babi tidak mesti orang Kristen. Teman saya yang Islam makan juga ada, walaupun sembunyi-sembunyi. Contohnya MC ini Alit. Ini jenengannya makan babi bien. Gitu. Apakah yang makan kurma itu pasti orang Islam? Orang Timur Tengah walaupun agamanya nggak Islam, dia juga makan kurma. Kesalahan kamu itu cuma satu, karena waktu itu dia bilang Kiai, apa? Kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lalu cangkem bosok tak bilang. Adik-adik tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, mengandung anaknya. Masa yu anakmu, yu wahyu lah yura. Maka pengen jadi orang besar, satu caranya melawan orang besar. Kedua, menyelesaikan masalah besar. Yang keempat, membuat masalah besar. Kamu pilih yang mana yuk? Menyelesaikan masalah besar. Orang nggak berani masuk kafe. Tahun 2000 pas saya masuk lokalisasi pertama kali. Orang nggak ada yang masuk di situ. Kenapa? Karena satu isinya tempat prostitusi, yang kedua isinya preman. Saya masuk. Saya ditodong pistol 3 kali sama seorang preman besar di Jogja namanya almarhum Gunardi Joko Lupito. Macem-macem kamu saya bunuh. Pistol di sini. Saya mundur, enggak. Kenapa? Di belakang saya sumur. Mundur mati aku yuk. Gitu. Tapi ternyata apa? 15 tahun kemudian dakwah saya di lokalisasi itu menjadi viral. Menjadi viral setelah 15 tahun. Walaupun saat itu saya nggak pernah mau diundang TV. Kenapa yuk? Waktu itu saya bilang, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Alasannya itu Res Faris. Maka saya yakin kok, dakwah ala Gus Miftah itu siapapun bisa, asalkan dia punya keberanian dan mampu menahan syahwatnya. Karena yang ngaji wahyu-wahyu, beda ning kene tuwa-tuwa umpamane. Saya doakan Wahyu Faris mudah-mudahan besok lebih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Dah sana minggat, gantian yang lain. Ayo pertanyaan selanjutnya. Mau yang santriwati atau yang Santri putri berani maju? putri dulu Pak dulu. Di atas ada Mbak Arin. Ada? Nah sudah. Itu di belakang ada Mbak Arin pegang mic. Mbak Arin. Ada yang naik nggak? Ada yang naik? Ada. Ada. Mbak Santri silakan di atas saja. Nanti uangnya tak kirim.
Oh, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya yang ngatas santri siap-siap sambil dereke Kiai Marzuki kundur. Assalamualaikum. Ya santri. Ya, Mana? Mana? Sirin pengen nanya Kok ada suara gak ada wujud, jangan-jangan setan. Sini Gus, sebelah kanan sini Sirin Gus. pengen Yang mana? Sirin pengen nanya tentang penjelasan. Nanti dulu, nanti dulu. Nama kamu siapa? Nama saya Shirin Ebadi Jazuli. Apa? Iya. Panggilannya? Enggak, saya pengen tahu nama komplit Oh, nama- kamu. nama lengkap. Saya pengen tahu nama lengkap kamu. Kenapa? Supaya besok kalau di pelaminan aku udah hafal. Iya. Nama saya Shirin Ebadi Jazuli. Oh ya, tanyanya apa, Neng? Shirin pengen nanya tentang penjelasan generasi milenial. Ah, kenapa? Pengen nanya tentang penjelasannya. Ayah apa? Hah? Ada masalah keluarga, Bu? Kamu punya masalah apa dengan milenial? Pengen tahu aja. Pengen pengen tahu tahu aja. penjelasan. Pengen tahu penjelasan. aja apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Iya, iya. Tolong Siran mundur dikit. Cantiknya kelewatan. Iya. Gimana Gus, sudah paham? Enggak? Dek, atau WA aja? Oh, udah, leave. Pertanyaannya apa penjelasan tentang generasi Tolong nanti milenial? Sirin pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Wani mo gaya. Yo, apa penjelasan tentang Generasi milenial. itu pertanyaannya? Oke, pertanyaannya sangat membingungkan. Silakan Ustaz. Saya bingung banget pertanyaannya, tapi nggak apa-apa lah yang tanya santri putri yo. Iya. Nggak apa-apa. Kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seseorang. Tapi kalau kamu mendidik seorang perempuan, itu mendidik satu generasi. Kamu tidak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi kamu bisa milih melahirkan orang seperti apa. Mudah-mudahan besok anak kita anak yang baik semuanya. Amin. Dek, generasi milenial itu ditandai dengan generasi 4.0, 4.0. Itu generasi umur hari ini mungkin di bawah 35 tahun lah. Sebenarnya usia kayak saya itu sudah kolonial bukan milenial. Apalagi Gus Riza, kolonial banget. Kolonial banget. Tapi nggak masalah kita usianya kolonial, asalkan semangatnya milenial. Lah generasi itu ditandai dengan apa? Menjadikan teknologi sebagai basic pengetahuannya. Maka hari ini walaupun kalian belum pegang HP, belum pegang medsos, tapi minimal kamu tidak gaptek banget. Maka saran saya ya nyuwun sewu, pondok-pondok pesantren itu walaupun santri nggak pegang medsos, dikasih pelatihan medsos juga nggak ada masalah sebenarnya. Latih santri Al-Mahrusyah soal teknologi, boleh ya Pak Riza ya? Boleh harusnya. Jadi dilatih untuk mengenalkan dunia luar seperti apa, walaupun tidak memiliki. Karena konsepnya tidak harus punya, minimal tahu dulu. Lah kalau konsep-konsep seperti itu, saya dengan Om Mahasa Masipang ini, saya itu berusaha menggait teman-teman selebritis untuk bisa hadir di pesantren. Contoh Gus Yusuf, saya besok tanggal 20 Desember itu haul di pondoknya Bina Insan Mulia Kiai Jazuli, alumni Lirboyo di Cirebon. Saya diminta untuk hadir dengan membawa Nikita Mirzani. Wow. Jadi saya besok haul di pondok pesantren, yang hadir bukan Kiai tapi Miftah sama Nikita Mirzani. Itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Wow. Gus Riza kan sakit tidak? Mungkin begitu ya Sirin ya. Sirin tak kasih uang 500.000. Tak titipkan nanti sama Gus Riza, potong 10%. Lanjut, nggak harus ke saya, boleh ke Gus Riza. Satu lagi cewek. Ya. Oh ini. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Laili Zakia. Jadi sebentar ya Gus. Saya tuh ngefans sama jenengan. Ngefansnya itu jenengan unik dari yang lain. Saya pernah baca cerita tentang Sebentar, jenengan. Zakia pengen ngomong unik apa pedok? Dua-duanya. Oh cangkemnya. Tapi ada yang lebih unik lagi daripada dakwahnya jenengan. Saya tuh penasaran banget ini banget. Jenengan itu kenapa sih kacamatanya selalu hitam? Saya pernah baca sedikit, cuma belum belum puas kalau belum dari jenengan langsung.
Dan dakwahnya jenengan yang unik itu apakah ada bakat tersendiri atau mungkin dari sejak lahir begitu? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, saya jawab Gus. Kue ngomong meneh tak rabi loh. Gus, Gus, saya jawab nih terkait kacamata kenapa hitam. Kenapa? Ini Gus Ipang nih yang jawab. Jadi, saya jawab ya. Karena kacamatanya hitam namanya Gus Miftah. Kalau kacamatanya pink namanya Gus Mifyu. Suwe-suwe malu kender tak bireng iki. Saya itu pakai belangkon tahun 2006 pas Jogja gempa bumi. Karena saya punya konsep dakwah Pak Saif itu apa? Membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Karena agama dan budaya ternyata bisa bersinergi. Maka kalau kemudian orang bilang kenapa Gus pakai belangkon, alasannya itu. Kacamata itu saya pakai sejak tahun 2010. 2010 itu pertama, bukan 2010, 2007 pertama kali saya masuk klub malam di Bose VIP Club. Mbak tahu nggak? Kalau aku ngaji sama kamu enak pakai jilbab semuanya tertutup macam-macam. Kalau saya masuk klub malam, wow. Dan laki-laki itu kan kelemahannya di mata. Maka kamu lihat cowok itu kalau menangis yang ditutup pasti matanya. Cewek kalau menangis yang ditutup pasti mulutnya. Kenapa cowok kalau menangis yang ditutup matanya? Karena cowok sadar diri. Dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata. Makanya Gus Melvin ini kalau dilihat lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Ada istrinya toh. Bojone 500.000. Kalau cewek menangis yang ditutup apanya, Dek? Mulutnya. Kenapa cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena cewek sadar dosa paling besar seorang cewek berangkat dari mulutnya. Makanya ingat, cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah cewek. Yang saya curiga adalah kalau tadi cewek nangis ditutup matanya, yang saya curiga adalah kalau ada cowok nangis yang ditutup mulutnya. Lah ini bahaya ini. Ketoknya lanang guys, ini bunuh sini wedok ini. Namanya Laura, lanang ora wedok ora. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Sebenarnya tujuannya adalah untuk membatasi gerak pandang saya. Karena saya pernah ngaji di Doli Gus, malamnya mantan Doli itu, siangnya saya di Amerika di kafe Gus. Masya Allah. Gus ngaji kita anniversary. Saya pikir mau ngaji biasa, ternyata apa yang terjadi Lid? Masya Allah. Mbak-mbak semuanya sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Begitu saya mau naik ngaji, semuanya minta selfie. Ya Allah. Tengok kiri lihat apa, tengok kanan lihat apa. Saya jadi ingat sabdanya Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, la tasbi'in nadro fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Yang pertama untukmu, yang kedua bukan untukmu. Maka lihatnya saya cuma sekali set, tengok kanan ada lagi. Ya Allah itu loh. Maka saya pakai kacamata hitam. Kenapa saya pakai kacamata? Karena kalau pakai kaca nako, kaca jendela berat. Tapi santri kurang ajar Lid. Saya masuk panggung pakai kacamata hitam di loke. Wow, si buta dari gua hantu. Cocok Gus. Kalian tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Namanya Wahyu. Oh, kayak munyuk ding lali aku. Gus. Cowok. Ini Tunggu, di bawah. biar dipilih Gus yang mana Gus, ini ada banyak sekali. Ini mereka tuh pengen tanya. Yang pakai badik. Ini pengen tanya bukan karena pengen tahu tapi karena 500.000. Oh ya udah biar. Sini Mas. Urung dadi guys di kawal banser. Yang mana? Ini. Oh kamu ini nih. Sini Mas. Siapa namanya Mas? Kamu bawa apa? Ini bawa apa ini? Oh kamera. Cintaku pada santri Almahrusiah Putri seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu santri apa media? Santri plus media. Oh santri plus media. Nama saya Ardan Bayhuli Gus. Apa? Ardan Bayhuli. Oh Ardan Beautiful. Iya. Pertanyaannya ini terkait dakwah bil sosmed itu tadi. Menurut panjenengan itu seberapa penting ketika di dunia pesantren itu ada medianya? Karena apa? Tadi ditabrakan lagi, itu kan di pesantren itu kan ketika berlatar belakang salaf,
itu kan tidak diperbolehkan membawa HP. Lah ini menurut panjenengan itu seperti apa Gus konsepnya? Itu yang pertama. Satu saja yang pertama, ya tak kayak duitnya 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tahu nggak? Semua pecahan mata uang itu pasti ada gambar cewek menari. Kamu lihat. Nggak ada uang yang nggak ada cewek menari kecuali uang Rp1.000, pati murah bawa golok. Pertanyaannya kenapa semua gambar uang, pecahan uang itu ada gambar cewek menari? Jawabannya sederhana. Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Ya, maka kamu harus paham, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Ya, kamu. Yang jawab Gus Ipang. Gus Ipang jawab, Gus. Siap. Baik, terkait media. Happy sini, Duk. Siap-siap, Duk. Kebetulan di Tebu Ireng Gus, dari zaman Gus Solah waktu itu, sudah 5 tahun yang lalu kami punya divisi media. Kenapa? Karena zaman sekarang itu tantangannya yang paling besar adalah tadi sudah dibahas sama Gus Yusuf, teknologi transformasi digital. Semua itu harus bisa dilakukan melalui media. Apapun, sekarang sama Gus Miftah kemana-mana jalan, beritanya cepat tersebar karena semua dari media. Di kami di Tebu Ireng kita ada rumah produksi, ada percetakan, ada portal sudah pasti, ada macam-macam, ada semuanya itu semua media karena hanya dari medialah semua bisa terjadi. Dakwah akan menjadi lebih cepat kalau melalui internet sekarang. Jadi amplifikasinya melalui media. Jadi sudah mutlak menjadi kewajiban bahwa media itu sudah bukan angan-angan, sudah bukan sesuatu harapan, harus menjadi kenyataan. Tak kasih contoh Mas Ipang. Pak Polisi, saya hari ini sebenarnya mau berbicara soal presisi juga. Diminta sama Mabes Polri berbicara tentang presisi. Polisi yang prediktif dan transparansi dan lain sebagainya. Pak Polisi itu punya pistol, Dik. 1 peluru itu bisa nembus 1 kepala. Dor, 1 kepala. Tapi kalau kita punya postingan hari ini di medsos, kayak Mbak Epi Asmara posting sekali, itu bisa nembak jutaan kepala. Postingan saya 1 menit, saya dakwah di klub malam, itu ditonton 20 juta kali. Dan itu merubah orang-orang di Eropa, bagaimana pandangan dia terhadap Islam. Akhirnya saya diundang ke Belanda dan beberapa negara di Eropa. Kenapa Gus Miftah bisa diterima di klub malam? Itu hanya postingan 1 menit gara-gara saya sholawatan di klub malam. Di Indonesia saya dihujat, di Eropa saya disubyo-subyo. Ini keren, ini keren. Kayak contoh kemarin, ceramah saya di gereja 1 menit diposting sama Deddy Corbuzier, diposting sehari yang nonton 10 juta kali, yang komentar 50.000 kali, yang nge-like sekian juta. Dan gara-gara itu kemudian ceramah saya ditranslate dalam bahasa Inggris, ditonton oleh orang Amerika. 1 keluarga ateis mu'alaf dengan saya, minta untuk disahadatkan. Itulah hebatnya media hari ini. Walaupun di Indonesia saya dikecam, Miftah kafir, ceramah di gereja. Saya bilang, gak masalah saya dibilang kafir, sahadat Islam lagi. Kok ribet amat? Ada tahu nggak kalau besok punya medsos ya? Kalau kamu posting sesuatu, lebih banyak mana? Yang komen apa yang nge-like? Salah, nge-like. Yang nge-like sama yang komen tuh pasti banyak yang nge-like. Pertanyaan saya, kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena seberapapun yang membenci kamu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wow. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak jumlah like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Oh. Sudah hampir maghrib, saya pengen sebagai penutup selaku Sohibul Ma'had, kasih para santri, orang yang terus belajar dia akan menjadi pemilik masa depan, dan orang yang berhenti belajar dia hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Sekali lagi saya sampaikan kepada para santri, tetaplah bersemangat karena semua orang punya garis tangan, bahkan bagi mereka yang tidak punya tangan. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Kalau hari ini ada orang yang menertawakan kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Al-Mahrusyah, terima kasih. Kita sambut kul izin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.